Pemirsa, untuk melihat postingan guyonan Gus Dur soal 3 polisi jujur dalam konteks hukum, kita akan bergabung dengan pengamat hukum pidana Jamin Ginting. Bang Jamin, kalau melihat pada konteks hukum, apakah sebenarnya ada pelanggaran yang dapat mengarah pada pidana dalam unggahan tersebut? Istilah ini dalam konteks ujaran kebencian. Kalau sudah masuk ke ranah kepolisian, maka saya menggunakan istilah pemolisian terhadap ujaran kebencian. Pemolisian terhadap ujaran kebencian ini harus memperhatikan beberapa aspek. Harus diperhatikan bahwasannya ujaran kebencian itu harus memperhatikan dalam konteks negara demokratis. Jadi, pencegahan daripada ujaran kebencian itu harus melihat bahwasannya negara kita menganut prinsip kebebasan berekspresi. Jadi harus lebih demokratis. Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam pemolisian ujaran kebencian. Yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana objek dan sifatnya. Nah, kalau kita lihat, kalau objek dan sifat daripada yang ditayangkan itu adalah objek dan sifat yang sifatnya humor. Lalu konten dan muatannya. Apakah konten dan muatannya itu menjurus kepada kebencian terhadap suatu orang perorangan atau institusi tertentu? Yang ketiga, bentuknya seperti apa? Apakah dia offline, apakah online? Kalau kita lihat ini adalah bentuknya online. Yang keempat adalah tipologi pelaku. Apakah tipologi pelaku ini bentuknya adalah terorganisir atau hanya orang yang hanya mengekspresikan suatu bentuk kelucuan yang memang tidak ada kaitannya dengan tujuan untuk membenci institusi tertentu atau orang tertentu. Jadi, konsep pemolisian ujaran kebencian tersebut dalam kerangka negara yang demokratis harus mempertimbangkan prinsip kebebasan berbicara atau freedom of speech dan kesetaraan atau equality. Kemudian, jadi, Bang Ginting, sebenarnya kriteria seperti apa yang kemudian dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang kemudian dapat melanggar Undang-Undang ITE tersebut? Ya, kalau kita lihat kebencian yang dapat dilakukan, pertama adanya distorsi terhadap maksud dan tujuan daripada yang sebenarnya. Hakikat daripada nilai-nilai kebencian tersebut. Tidak begitu gampang untuk bisa melakukan pemolisian terhadap ujaran kebencian. Kenapa? Karena harus berbicara tentang linguistik, pemaknaan bahasa, lalu kita harus bicara tentang maksud dan tujuan secara terorganisir daripada keinginan agar tercapainya suatu kumpulan opini yang bisa mengarah kepada suatu kebencian yang bersama-sama terhadap suatu institusi. Lalu yang ketiga, ada suatu pemahaman yang memiliki gambaran yang tidak suka atau tidak senang terhadap suatu pemerintahan atau institusi tertentu. Jadi kriteria itu harus memenuhi syarat. Kalau tidak ada, maka itu sulit untuk kita katakan dapat dilakukan pemolisian terhadap ujaran kebencian, begitu. Kemudian batasan seperti apa sebenarnya dalam melontarkan kritik terhadap institusi, apalagi institusi pemerintah, sehingga nantinya masyarakat ini tidak dapat dipolisikan ataupun dianggap melanggar aturan? Ya, dalam level bawah, artinya dalam level penegak hukum, contohnya kita anggaplah di bagian Polres atau Polsek ya, harus mempunyai pemahaman yang benar terkait dengan prinsip-prinsip freedom of speech dan prinsip-prinsip kesetaraan, equality daripada penegak hukum dan orang yang akan dianggap sebagai melakukan head of speech tersebut. Dia harus melihat social culture, budaya di situ. Jadi kita nggak bisa setiap masyarakat di Indonesia ini disamaratakan. Tentu kalau kita berbicara di
daerah Madura atau di daerah Batak atau daerah Papua itu mempunyai culture yang berbeda. Jadi kalau ada ucapan sesuatu kata bisa memaknakan bukan kebencian di daerah lain, tapi kebencian di daerah lain. Jadi setiap konteksnya harus dilihat sebagai suatu socio-culture. Jadi setiap konteks itu punya kemampuan itu untuk mendefinisikan sebagai suatu gejala-gejala sosial itu. Baik, Bang Jamin, berarti langkah kepolisian untuk kemudian menghentikan kasus ini apakah dinilai sudah tepat? Ya, saya kira ini merupakan jalan yang tepat, apalagi itu bentuknya adalah quotation. Kalau quotation, tentu itu didasarkan kepada pengambilan makna quotasi dari orang yang sudah pernah menyebarkan makna itu sendiri di depan publik. Jadi tidak ada dasar yang bisa menyatakan quotation orang yang mengkotasi itu dipersalahkan, kecuali memiliki maksud untuk suatu yang namanya ya demonstrasi atau suatu yang bermakna ingin menjatuhkan kekuasaan dengan mengkotasi suatu kotasi yang membuat semangat orang untuk melakukan suatu perbuatan anarkis begitu. Baik, Jamin Ginting, pengamat hukum pidana, terima kasih atas waktunya bersama kami di Top News.